Terus sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa itu di dalam kitab ini disebutkan ada 5 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih berada di bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan kita melaksanakan satu ibadah yang wajib kita laksanakan, yaitu berupa puasa. Dalam puasa ini Allah menjanjikan pahala yang sangat berlimpah, sangat banyak sekali. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang bisa menjalankan ibadah puasa ini bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun pahala yang dijanjikan Allah ini ternyata ada juga hal-hal yang nanti bisa membatalkan atau menghilangkan pahala yang dijanjikan ini. Nah, untuk lebih jelasnya pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir narasumber kita yang utama, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub, dan kebetulan juga hadir Bapak Kiai Ahmad Hanifuddin yang beliau adalah perumus dari LBM NU Purworejo dan kebetulan juga anggota fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo. Untuk itu langsung saja kita menyapa beliau. Yang pertama kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai. Alhamdulillah, pangestunipun Mas Aziz. Bapak Kiai Hanifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kabaripun Pak Kiai. Alhamdulillah panjenengan. Alhamdulillah pangestunipun. Baik, kepada Pak Kiai Muhammad Ayub terlebih dahulu terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi Allah itu menjanjikan pahala yang sangat banyak sekali bagi orang yang bisa melaksanakannya. Namun banyak keterangan yang menjelaskan bahwa ternyata puasa di bulan Ramadan ini pahalanya itu bisa batal ataupun juga hilang. Nah, mohon Pak Kiai menjelaskan tentang apa saja yang bisa menghilangkan pahala dari puasa. Monggo Pak Kiai. Ya, terima kasih Mas Aziz, waktunya alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita agak ada beda dari yang sebelumnya. Karena apa? Kita ke ruang tamu agung, beliau senior kita Bapak Kiai Ahmad Hanifuddin. Beliau adalah sebagian dari tim perumus LBM NU Kabupaten Purworejo, dan juga kebetulan beliau anggota Fatwa MUI. Insyaallah sugeng dalu Bapak Kiai Ahmad Hanifuddin. Semoga berbahagia pada malam ini dan semoga bermanfaat untuk para kaum muslimin muslimat, khususnya nahdiyat. Mas Aziz, seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya yang namanya puasa itu seperti dengan yang lainnya, seperti ibadah yang lainnya, artinya ada syaratnya, ada rukunnya, ada juga mubtilatnya. Nah, ada mubtilatnya. Mubtilat itu adalah sesuatu yang membatalkannya. Bahkan di dalam puasa itu memang ada 2 hal. Satu disebut dengan yang namanya mubtilatus sawabisaumi, sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya itu sah, akan tetapi pahalanya yang tidak sah. Bukan pahalanya tidak sah, maksudnya pahalanya itu batal, tidak ada pahalanya itu hilang. Tapi tidak wajib qadha karena puasanya sah, tapi pahalanya yang hilang.
Terus nanti ada lagi sesuatu yang membatalkan puasa yang biasa disebut dengan mufattirat. Kalau di sini disebut muhbitat, sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Begitu Pak Kiai Ahmad Harif ya? Terus sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa itu di dalam kitab ini disebutkan ada 5 hal. Yang pertama adalah yang membatalkan pahalanya puasa, yaitu yang pertama al-ghibah. Ghibah itu cara Jawane niku nglendengi. Ghibah itu nglendengi. Adapun definisinya daripada ghibah itu zikruka akhokal muslim bima yakrahu walau kunta sodikon. Seseorang yang menyebutkan atau seseorang menyebutkan saudaranya sesama muslim dengan sesuatu yang apabila orang itu dengar tidak suka, walaupun keadaannya itu adalah benar. Itu definisi daripada ghibah. Cara Jawa nutur wong liya kanthi sesuatu sing nek wonge krungu kuwe ora seneng, senajan to bener. Nyoto, maksudnya nyoto. Mungkin Pak Yai sakit mencontohkan contohnya ghibah ini seperti apa? Ya, pada Pak Kiai Hanifudin. Sekarang kita beliau untuk barangkali lebih menjelaskan. Biasanya nek gini tiang-tiang biasa jagongan atau niku lah ngomong, wah wae duwe utang ora belum nyaur sak belum galani. Sesuatu celah ataupun aib yang ketika ia mendengar ya anda akan suka. Misalnya kula sing diomongke, wah Pak Aja utangi pirang-pirang ora nyarutang. Kula nek krungu lah ya kurang ajar kaya ngono diomong-omongke. Walaupun ya bener umpamane lah. Niku nggih. Itu namanya ghibah. Jadi menyebutkan kejelekan orang, menyebutkan kejelekan orang lain yang ketika orang lain yang disebutkan itu kok mendengar dia tidak suka. Itulah namanya ghibah, walaupun benar nyata. Nah, walaupun nyata maksudnya, walaupun nyata. Ini namanya ghibah. Kayak gini Pak, biasanya kalau orang ngomong orang lain kan gini, iki orang nglendengi lho, iki ngomong nyoto. Itu sebetulnya juga yo ya termasuk nglendengi sebenarnya ya. Carane iki orang nglendengi wong ki nyoto. Walaupun nyata ketika dia itu yang mendengar, apabila mendengar diomong kaya niku tidak suka, yaitu namanya ghibah. Nah, ghibah itulah yang akan membatalkan pahalanya puasa. Berarti tidak seperti halnya umpamanya padi itu tidak ada isinya kan? Ya berarti cara istilahnya pari gabuk. Pari gabuk. Tapi gabuk tidak ada isinya, tidak ada isinya apa-apa. Kalau di istilahnya kelapa cumplung, ya. Tidak ada isinya apa-apa. Berarti orang yang berpuasa balanya seperti cumplung gitu Pak. Puasanya tidak puasanya seperti cuma kosong. Kosong tidak ada. Ya. Jadi hibah itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang di sini adalah membatalkan pahalanya puasa. Tapi bukan berarti begini. Berarti kalau tidak puasa berarti boleh hibah. Bukan begitu. Artinya walaupun tidak puasa pun juga kita tidak boleh apa? Hibah. Cuman ketika tidak berpuasa ya otomatis tidak batalkan tidak pengaruh dengan apa pahalanya puasa. Tapi ketika kita berpuasa kok hibah, maka itu sangat sayang sekali, dan sangat sayang sekali. Di situ akan sia-sia. Yang kita dapatkan adalah rasa lapar dan rasa haus saja, tidak ada pahalanya. Itu yang perlu kita perhatikan Mas Aziz ya. Baik. Untuk yang kedua, sesuatu yang akan bisa membatalkan pahalanya puasa, yaitu namanya anamimah. Ada ghibah, ada namimah. Namimah itu ada disebutkan di sini adalah naklul kalam bikosti ikoil fitnah. Naklul kalam bikosti ikoin ikoil fitnati. Memindahkan pembicaraan. Ngomong rene, gorono, ngomong kono, ngomong rene, yang tujuannya untuk apa? Memfitnah ataupun menimbulkan fitnah. Itu namanya namimah, ataupun Jawa sering dikatakan tumbak cucukan. Tumbak cucukan atau adu-adu.
Kalau Indonesia mungkin adu domba. Nah, adu domba. Atau provokasi Iya. barangkali bahasa. Membedakan bicaraan sana ke sini yang tujuannya untuk apa? Untuk memfitnah. Itu adalah bikin namimah onar, itu. suasana tidak kondusif begitu. Ya, adu domba. Iya. Itu sesuatu yang membatalkan apa? Pahalanya puasa. Karena efek daripada namimah itu bukan hanya pada satu orang, tapi juga kan sampai satu komunitas, satu kaum, satu kelompok. Satu negara mungkin bisa luar biasa efeknya. Apalagi apabila orang yang membawa namimah itu orang yang jago dalam wah, itu akan mudah, yang mendengarkan akan mudah terbakar sehingga menjadikan suasananya menjadi panas dan gaduh. Maka di situ masya Allah sangat tidak pantas dijalankan oleh orang yang berpuasa. Lempar sana, lempar sini. Nah, kemudian dua-duanya saling bertarung. Itu namanya namimah dan membatalkan pahalanya puasa. Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya adalah yang membatalkan pahalanya puasa itu adalah al-kadzib. Kadzib itu bohong. Bohong itu namanya ikhbar bi ghairil waqi', memberikan berita atau kabar yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini namanya bohong. Apalagi zaman medsos seperti ini ya, zaman sekarang ini sudah apa namanya, sudah waktunya atau zamannya itu sudah semuanya pakai medsos, semuanya pegang HP, semuanya bisa upload, semuanya bisa share. Maka dalam masalah pembohongan ini sangat riskan sekali, sangat-sangat rawan sekali. Bahkan di situ kita harus berhati-hati. Hati-hati mengoperasikan HP ya. Ah, itu dia. Jarimu adalah apa, harimaumu atau bagaimana itu mungkin istilah maka kerennya. kita kalau apa dapat berita, kita jangan mudah langsung percaya apalagi langsung share. Karena yang namanya berita juga, yang namanya berita itu kan dikatakan bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Maka kita harus tabayun dulu, kita telaah dulu, kita yakinkan dulu kebenarannya, barulah kita boleh share. Jangan asal share. Jangan share itu bahaya. Siapa yang buat, siapa yang menyebarkan, kita juga perlu tahu sumbernya siapa. Ya. Kalau kita tidak terjebak ke kabar hoax itu yang itu dia. Dan bikin kisah. Kalau tidak akan terjebak di dalam masalah apa? Melakukan sesuatu yang kadzib, yang goroh, yang bohong. Maka apalagi kita ketika berpuasa, kita akan kerugian, akan kehilangan pahalanya puasa. Itu kadzib namanya. Jadi ngomong nggak semestinya gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih dari itu sebetulnya. Apa itu, Pak? Namanya iftirok ataupun buat cara bahasanya Jawa itu gawe-gawe. Gawe-gawe. Itu tambah parah ya. Iya, enggak melakukan tapi dibilang melakukan. Saya datang jam segini mau syuting dan lain sebagainya jam segini, padahal enggak datang. Kalau toh yang bawahnya namanya kadzib, datang tapi tidak sesuai jadwalnya, sesuai, itu namanya kadzib. Iftira ya Pak ya. Kalau enggak datang, dia ngomong datang, namanya iftira. Buat cerita gitu ya, fiksi. Gawe-gawe intinya. Gawe-gawe itu lebih parah daripada bohong ya, daripada kadzib ya. Dan kalau bicara kadzib lebih jauh, kalau kita bicara kadzib lebih jauh lagi, itu masya Allah efeknya itu luar biasa. Apalagi menyangkut tentang yang namanya kepribadian seseorang. Katanya seseorang itu ketika sudah berlaku bohong sekali saja, walaupun nantinya dia akan bicara benar 1000 kali, sudah susah untuk orang itu percaya. Apalagi ketika orang itu sudah berkiprah di masyarakat, bertetangga, apalagi seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis, seorang tokoh, laki-laki seorang tokoh ya, seorang tokoh kok bicara kok bohong, ya sudah bohong sekali saja. Yang lainnya itu namanya akan itu efek samping daripada bohong, itu luar biasa. Terus gini Pak, untuk orang yang bohong atau suka berbohong, satu kali berbohong dia akan berbohong kedua kalinya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Iya. Kebohongan yang pertama ditutupi yang kedua, akan berbohong lagi ketiga kalinya untuk menutupi yang kedua, begitu seterusnya. Karambol kalau beruntun berarti. Ya, selalu beruntun. Itu maka kita dengan momen Ramadan ini, kita semoga
dihindarkan dari kebohongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ngomong-ngomong berbohong sama istri gimana ini? Bohong masalah apa ini, Pak Kiai? Kalau kita perpanjang lagi ya bohong itu tidak mutlak ya, tidak mutlak istilahnya dilarang, tidak mutlak semuanya bohong itu adalah dosa. Ada beberapa mustasnayat, artinya sesuatu yang dikecualikan untuk bohong yang diperbolehkan. Misalan contoh, bohong tapi dalam rangka untuk mendamaikan seseorang. Ada misalnya ada dua seseorang atau dua tetangga atau dua seseorang baru istilahnya orang akur. Terus kerengan, pokoknya kita ngarang-ngarang cerita bohong tidak masalah. Datang ke Zaidun misalnya, Zaid sebetulnya itu si Umar itu kepengen banget berdamai dengan kamu, ketemu apa dan lain sebagainya, padahal tidak aslinya. Terus kita bohong lagi sama Umar, ya Umar, itu Zaid sebetulnya kepengen banget jaluk ngapura sama kamu, ila akhir dan lain sebagainya. Kita bohong sama sini, tapi tujuannya untuk apa? Untuk islah, untuk mendamaikan. Itu adalah perbuatan bohong yang diperbolehkan oleh agama. Jadi tidak semuanya. Kalau bohong sama istri tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai gimana? Ada nggak kira-kira contohnya bohong sama istri? Oh ada. Termasuk bohong sama istri kalau memang di situ ada kemaslahatan itu boleh. Misalnya gini, contohnya gini, saya bersedekah membantu masjid 10 juta. Saya laporan sama istri, ibu saya alhamdulillah sudah tinggal begini 1 juta. Istri itu lega biasanya. Kalau saya jujur, istri biasanya kan yang ada gini Pak, untuk apa namanya penghobis ya, hobiis itu burung-burung itu yang namanya murai Medan itu kan harganya paling tidak ya minimal lah 4,5 juta atau sampai 7 juta. Kalau ditanya sama istri berapa harganya Pak? Alah manuk murah 300.000 gitu. Ini kayaknya pengalaman ya itu contoh-contoh saja. Artinya istrinya boleh yang ini ya tidak boleh ya. Tidak ada masalahnya. Artinya kebohongan itu boleh kalau memang di situ itu memang demi untuk menghasilkan satu kemaslahatan, termasuk seperti kedamaian. Seperti ketika kita jujur maka akan menimbulkan fitnah ataupun bahaya. Nah, itu termasuk yang diperbolehkan. Termasuk di dalam masalah ketika berperang, taktik strategi perang kita harus bohong. Kita harus jujur. Jujur sama musuh ya kalah kan begitu. Itu barangkali yang pepatah mengatakan jujur hancur ya itu ya, kalau perang kok jujur malah hancur itu. Bang Roma Irama itu ya berarti jujur hancur itu. Itu tadi masalah bohong itu tidak secara mutlak, tapi ada beberapa saja. Ada beberapa yang bohong itu diperbolehkan. Walaupun itu di bulan puasa Pak Kiai. Walaupun di bulan puasa, kalau memang seperti yang kita contohkan tadi untuk lil islah itu malah baik sekali itu. Itu termasuk minal mustasnayat begitu Pak ya. Baik, masih ada lagi Pak Kiai? Untuk yang membatalkan pahalanya puasa itu disebutkan adalah an-nazar bisahwat, melihat sesuatu baik itu haram ataupun halal tapi bisyahwat. Bisyahwat itu adalah membatalkan puasa. Laki-laki maksudnya adalah syahwat birahi. Berarti apalagi yang dilihat adalah sosok perempuan cantik sekalipun, bukan jelita, mahromnya, melihat merasa enak, lah itu akan membatalkan pahalanya puasa. Wah, ini yang sangat ini adalah di syahwatnya. Nah, di syahwatnya. Keinginan biologis. Iya. Tapi umpamanya seseorang lihat togor listrik yang listrik itu. Melihat yang listrik kok syahwat gitu, dibayangkan seperti kekasihnya seakan-akan ceweknya, ya itu juga membatalkan pahalanya puasa. Misalnya lihat togor listrik apapun, lihat kambing atau lihat apa misalnya. Itu intinya ada di apa? Ada di syahwatnya, baik sesuatu itu yang haram ataupun yang halal sekalipun. Puasa kita untuk mengkang syahwat, kok syahwat kita melihat istrinya pun begitu. Maka di siang melihat istrinya syahwat, di siang hari ya, istrinya akan halal. Istrinya akan halal, tapi kan kita lihat, dipandang terus, dibayangkan di siang hari pada waktu kita puasa loh ya.
Oh iya, bukan ya, bukan mahram. Bukan, Ya? Oh bukan. iya, kalau mahram tidak boleh Nikah. dinikah. Iya. Oh iya. Artinya itu kan halal ya istrinya. Tapi karena ini lagi puasa di siang hari, kalau dipandang, diangen-angen, akhirnya kita syahwat, itu pun juga membatalkan. Berarti Maka kalau disitu, orang tegangannya agak tinggi itu ada baiknya kalau bulan puasa itu menjauhi istrinya, Pak Kiai. iya. Kalau tegangannya tinggi ini ya. Kalau mau dekat-dekat ya malam saja. Malam saja, Ki. Malam saja. Berarti kalau siang kita gencatan senjata. Ya. Kalau malam Apa? Angkat senjata. Angkat senjata. Iya. Iya. Maka saya jadi ingat cerita dulunya kan hubungan suami istri di Ramadan itu kan secara mutlak tidak diperbolehkan, baik siang ataupun malam. Ada kisah satu sahabat, ada yang mengatakan sahabat Umar kalau tidak salah. Sahabat Umar itu malam-malam naik ke Sutuh, rumah yang paling atas itu. Tapi pas padang rembulan, bulan purnama. Nah, terus istrinya juga baru turun-turun di atas. Akhirnya pahanya apanya itu kelihatan. Akhirnya Sayyidina Umar itu tidak kuat. Langsung saja dia istrinya bermain dengan istrinya di malam hari. Sepak bola. Sepak bola. Terus akhirnya kan pada saat itu kan belum ada pembatasan antaranya siang dan malam. Pokoknya ketika Ramadan maka tidak diperbolehkan untuk bersetubuh. Akhirnya pada siang harinya Suan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, halakna ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah, ketun ya Rasulullah, pengen tobat. Ada apa Umar? Ya apa Umar? Akhirnya Umar cerita, ya Rasulullah, ini kan Ramadan, kita tahu tidak boleh gini. Tadi malam kita kejadian sesuatu sama istrinya, gitu. Sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan. Akhirnya Allah menurunkan ayat, ukhilalakum layatasyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi itu berkahnya Sayyidina Umar, katanya menjadi Allah memberikan kemurahan. Jadi ketika bulan Ramadan itu bersetubuh ataupun kumpul istri di waktu malam hukumnya diperbolehkan. Maka siang puasa, malam buka. Nah, itu dia. Ya, kalau tutup berarti siang tutup, malam buka. Itu kalau sama istri. Itu begitu. Jadi an-nazru ya, an-nazru atau melihat sesuatu yang haram ataupun yang halal, tapi intinya dengan apa? Dengan syahwat. Itulah yang akan membatalkan pahalanya puasa. Semoga kita dijaga dari semuanya itu. Amin. Baik, masih ada lagi Pak Kiai terkait yang menghilangkan pahala puasa? Masih ada lagi adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Yamin kadzib ya. Iya, yamin kadzibah. Yamin kadzibah, sumpah palsu. Sudah seperti yang kita ketahui, yang namanya sumpah itu adalah apa namanya, bersumpah untuk menguatkan sesuatu yang istilahnya berarti tidak sesuai dengan kejadiannya. Mungkin begitu Pak ya. Iya. Jadi misalan kita jualan itu, terus kita tawar-menawar dengan orang, mengatakan bahwa ini adalah sudah ditawar oleh orang misalnya 10.000, ditawar oleh orang itu adalah 5.000, mengatakan wallahi demi Allah ini sudah ditawar orang 10.000, padahal belum ada yang menawar, kan gitu ya. Itu namanya sumpah palsu ya. Sumpah-sumpah yang demikian ini ketika kita berpuasa akan membatalkan pahalanya puasa. Baik, Jadi menarik. Tidak harus di depan hakim, Ketika di persidangan gitu. persidangan atau gimana? Ya lebih-lebih ketika di persidangan. Ini walaupun tidak di persidangan pun di situ juga akan membatalkan apa namanya, kalau di depan hakim ini babi aula mungkin ya. Artinya di depan hakim pun berani ya. Ini yang tidak di depan hakim pun. Jadi intinya untuk sumpah palsu tidak harus di depan hakim, di hal-hal yang biasa kita jalani pun juga sama. Iya. Ya, baik, ini menarik Pak Kiai terkait dengan sumpah. Itu kan kalau di masyarakat kita itu sumpah kadang tidak harus menggunakan kata wallahi atau billahi, cuma kadang yakin aku
tidak melakukan ini. Kata-kata yakin itu apa sudah mewakili bahwa itu termasuk sumpah. Sumpah saya tidak melakukan ini misalnya itu. Bukan sumpah jabatan ini. Bukan. Artinya itu kan berlaku di masyarakat kata-kata seperti itu untuk meyakinkan. Bahasa swear sampai meledak. Nah, sumpit. Coba jenengan gimana menanggapi pertanyaan ini, coba. Yang berlaku di masyarakat kan yamin kan menggunakan kata-kata khusus. Kata khusus kalau bahasa ya. Arab ya ada perabot kosannya ya. Ada kosannya. Atau dari terjemahan itu. Wallahi billahi wallahi. Kalau enggak itu ya bukan dikatakan sebagai yamin. Bukan yamin, bohong gitu saja ya. Mungkin maksudnya adalah bohong. Baik para netizen di dunia maya yang saya cintai, demikian tadi pemaparan tentang hal-hal yang bisa menghilangkan pahala dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dapat saya simpulkan tentang apa yang telah disampaikan dari narasumber kita tadi, bahwa ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-ghibah, kemudian yang kedua an-namimah, yang ketiga al-kadzib, kemudian yang keempat memandang dengan syahwat, dan yang kelima adalah sumpah palsu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi menambah pengetahuan kita terkait dengan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, sehingga puasa kita benar-benar berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi para netizen ataupun muslimin muslimat saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, barangkali ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan kepada para narasumber kami, bisa Anda tanyakan melalui line telepon yang tertera di teks bawah ini. Untuk kali ini kita cukupkan sekian perjumpaan kita, dan untuk pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita sambung lagi dengan pembahasan terkait hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara fisik. Itu yang kiranya dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.